Mari kita baca dari Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Itulah firman Tuhan yang perlu kita renungkan pada pagi ini di hari Natal ini, saudara. Saudara, pernahkah saudara berpikir, kenapa Natal itu terjadi? Apa yang membuat Natal itu terjadi? Ya. Dan apa yang harus kita lakukan sehingga kita menjadi pelaku Natal, bukan sekedar penonton, saudara. Ada banyak orang Kristen hari ini menjadi penonton, bukan pelaku. Memang Natal terjadi 2000 tahun yang lalu, saudara. Tetapi ingatlah, itu adalah momen sejarah. Kristus bukan sekedar momen sejarah. Kalau Kristus yang Anda percayai hanya momen sejarah, itu tidak akan pernah berdampak apa-apa. Dan seringkali orang Kristen seperti itu merayakan Natal karena momen sejarah. Kalau sejarah sudah selesai, saudara, sudah selesai. Pernah nggak orang merayakan hari kelahiran kalau orang itu sudah tidak ada? Nah, lagi, saudara. Ya, pernah saudara dirayakan hari kelahirannya lagi? Diingat mungkin dia dirayakan enggak? Tetapi itulah yang terjadi hari ini. Merayakan karena sejarah. Jadi kita hanya penonton, saudara. Nah, makanya perlu kita tanya, apa yang terjadi di Natal itu? Dan apa yang harus kita lakukan sehingga menjadi pelaku Natal? Kita tahu pelaku Natal adalah tentu ya Yesus, ya. Ada Yusuf, ada Maria. Nah, ini wakil bagi kita, saudara. Jangan biarkan hanya Yusuf, jangan biarkan hanya Maria. Karena Natal bukan hanya kepada Yusuf dan bukan hanya kepada Maria. Tetapi mari apa yang Tuhan lakukan kepada Yusuf dan kepada Maria, itu juga berlaku bagi kita, saudara. Sehingga kita menjadi pelaku Natal. Dan konteks bacaan kita hari ini, pelaku Natal itu salah satunya adalah Maria. Yesus bernada, saudara. Ya kan, masih dalam janji kan? Masih dalam nubuatan. Maria yang menjadi figur bagi kita kalau ingin menjadi pelaku Natal. Bukan pelaku Natal dalam sejarah lagi, saudara. Itu sudah berlangsung, sudah di belakang kita. Hari ini figur Maria bisa menjadi figur bagi kita untuk menjadi pelaku Natal. Nah, apa yang terjadi? Ada malaikat yang mendatangi Maria. Kan kita bertanya, kenapa Maria ya? Kenapa bukan Marta? Orang mungkin berkata begini, oh karena Maria kan perawan, gitu kan? Makanya Maria dipilih, perawan. Memang, Ibu Yesus harus perawan. Harus perawan, itu sudah aturannya, nggak boleh enggak. Tetapi kan Maria bukan satu-satunya perawan waktu itu. Ada banyak perawan. Tetapi kenapa Maria? Apa nggak ada yang lain? Mungkin kamu kata, Maria adalah orang yang paling tepat karena Maria adalah pribadi yang paling bermutu dibanding dengan perempuan-perempuan yang lain di sekitar Palestina. Apa betul Maria memiliki hidup yang lebih daripada yang lain, saudara? Kalau itu berarti kita nggak masuk nanti kategori, saudara. Nggak masuk kategori kita menjadi pelaku Natal. Kalau mutu hidup kita menjadi penentu. Bukankah Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nggak masuk kita, saudara. Tersisi kita. Belum daftar udah eliminasi, ya kan? Daftar dulu kan, baru eliminasi kan? Ini belum daftar, eliminasi karena tahu diri. Orang berdosa, mohon maaf, orang brengsek. Tetapi siapapun kita, saudara, kalau kita baca tadi bacaan itu, kita bisa masuk di dalam. Sebab ternyata Allah
karena perawan, saudara. Walaupun harus perawan. Mari baca ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ini alasannya, saudara. Maria dapat anugerah. Maria dapat kasih karunia. Saudara tahu arti karunia? Itu pemberian cuma-cuma, tanpa ada andil dari si penerima, tanpa ada kompensasinya, tanpa melihat siapa si penerimanya. Itulah anugerah, saudara. Itu lebih pada bahasa sehari-harinya adalah hadiah. Hadiah itu kan bukan karena ada sesuatu yang kita berikan sehingga kita dapat hadiah, saudara. Maria dapat hadiah menjadi ibu Yesus. Memang yang harus dipilih perawan, memang mana ini perawan, mana. Ada banyak perawan, saudara. Tetapi kenapa pilihannya jatuh pada Maria? Karena Maria dapat kasih karunia, saudara. Maria dapat hadiah. Jadi Natal itu, saudara, adalah penuh dengan anugerah, saudara. Sadari bahwa Natal bisa terjadi dalam hidup kita, dan kita menjadi pelaku Natal, mengalami Yesus Kristus yang lahir itu karena anugerah. Terlalu sombong memang manusia, apalagi di zaman sekarang, saudara. Lihatlah konten-konten sekarang, saudara. Yang diberitakan itu apa? Siapa aku dan bagaimana aku, apa yang saya lakukan dan apa yang saya telah perjuangkan. Ini bukti dari hasil perjuanganku dan sebagainya, saudara. Tidak sadar manusia sekarang itu karena anugerah. Memang kerja keras, memang habis-habisan, memang banting tulang seperti Maria Allah perawan, saudara. Tetapi bukan karena keperawanannya Maria dipilih oleh Tuhan menjadi ibu Yesus. Bukan karena kerja keras Anda dapat sesuatu hari ini. Bukan karena Anda sudah berjuang mati-matian di sekolah sehingga Anda dapat kesarjanaan. Bukan, saudara. Walaupun memang Maria harus perawan, walaupun memang kita harus kerja keras, kita harus banting tulang habis-habisan, tetapi semua itu karena anugerah, saudara. Kalau Anda menyadari itu, Anda akan menjadi pelaku Natal, menjadi orang yang akan menikmati kehadiran Kristus dalam hidup Anda. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa Natal identik dengan hedonisme, saudara? Karena aku, dan aku, saudara. Tidak tertutup kemungkinan orang akan bisa berkata begini, ya lumrah lah, Pak. Kan saya sudah bekerja keras. Gak salah kan saya bisa menikmati kerja keras saya. Gak salah saya akan menikmati perjuangan saya. Saya bisa begini karena memang sejak kecil saya sudah berjuang habis-habisan, tidak kenal waktu. Betul, saudara. Maria harus perawan. Tetapi ingatlah, bukan karena Maria perawan Tuhan pilih dia. Bisa Tuhan pilih yang lain, saudara. Kalaupun saudara hari menikmati sesuatu, apapun itu, saudara, ingatlah karena anugerah, karena hadiah, saudara. Kalau mungkin hadiah terlalu artinya terlalu diremehkan, saudara. Nggak ada andil, nggak ada kompensasi, nggak ada sesuatu yang membuat Allah tergerak untuk memberikannya kepada kita. Nggak ada, saudara. Itu arti kasih karunia. Bahasa Alkitabnya itu haris, saudara. Haris itu adalah Allah bergerak membungkukkan dirinya untuk meraih yang hina dina ini untuk bisa ketemu. Kalau Allah tidak tergerak, kalau Allah tidak menggerakkan tubuhnya atau dirinya sendiri untuk melakukan peristiwa itu, dan tidak akan mungkin kalau Tuhan tidak melakukan itu. Walaupun Maria perawan, tetapi
dia pilih yang lain, apakah Maria tetap menjadi pelaku Natal? Tidak, saudara. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di momen Natal ini, ingatlah, hidup ini anugerah, saudara. Kasih karunia. Mungkin saudara punya banyak duit. Betul memang. Duit gak akan mungkin datang terjun dari langit, saudara. Gak. Mungkin engkau akan berkata, karena saya bekerja keras. Betul. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan itu mampir dalam hidupmu, ada dalam hidupmu, mau berjuang sehebat apapun Anda tidak akan pernah menerima itu. Di momen Natal inilah kita harus sadari, hidup ini adalah anugerah, saudara. Kasih karunia, pemberian cuma-cuma, tanpa andil yang aku berikan kepada Tuhan. Kalau sampai Tuhan tergerak karena sesuatu yang dilakukan oleh manusia, berarti Allah digerakkan oleh sesuatu. Allah itu adalah Allah yang bebas, merdeka, saudara. Tidak ada satupun yang sekali lagi, tidak ada satupun yang bisa menggerakkan dia. Gak ada, saudara. Ketika dia datang ke dalam dunia pun bukan karena digerakkan karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Bukan, walaupun tujuan dari kedatangan Kristus adalah supaya mati, menggantikan orang berdosa, hukuman orang berdosa. Tetapi itu digerakkan oleh dirinya sendiri. Itulah Allah yang disebut Allah yang bebas merdeka. Jadi kalau Allah turun dari surga karena melihat manusia akan binasa, ampun deh, manusia binasa. Gak mau saya, karena itu saya mau turun ke dalam dunia. Enggak, saudara. Karena sekalipun manusia mati semua dan masuk neraka, gak ada ruginya bagi Tuhan, saudara. Apa ruginya sih? Semua kita ini masuk neraka, gak ada ruginya. Dan saudara tahu, gak ada untungnya juga. Tuhan selamatkan kita, apa untungnya coba? Oh, supaya kita puji-puji dia. Gak puji dia pun, dia sudah terpuji, saudara. Oh, supaya kita menyanyi mengagungkan namanya. Gak kita agungkan pun, dia sudah agung. Gak ada yang kurang buat dia. Kita melakukan sesuatu kan ada sesuatu yang kita harapkan, kita dapatkan kan karena sesuatu itu kita belum punya. Jadi kalaupun dia selamatkan kita, saudara, gak ada untungnya bagi Tuhan. Jadi jangan pikir. Makanya ada banyak orang ancam Tuhan hari ini. Tuhan, kalau besok Tuhan belum jawab, awas dulu Tuhan, saya nggak ke gereja lagi. Emangnya Tuhan rugi kalau kita nggak ke gereja? Kan, saudara. Allah mana? Gak mungkin ditakut-takutin, saudara. Iya kan? Oh, nanti kalau Tuhan nggak jawab doa saya, maka saya akan gak beribadah lagi. Yang rugi kita, saudara. Tuhan gak pernah rugi. Jadi Natal penuh dengan anugerah. Karena anugerah, Natal bisa terjadi. Kalau mau menjadi pelaku Natal hari ini, sadari hidupmu, saudara, bahwa hidup ini adalah anugerah, kasih karunia, pemberian cuma-cuma, tanpa andil dari kita, tanpa kompensasi, alias hadiah. Maka kita pun akan bisa mempergunakan apa yang kita miliki secara bertanggung jawab, saudara. Engkau punya uang karena engkau menyadari ini adalah anugerah. Engkau akan mempergunakan uang secara benar. Engkau punya jabatan karena engkau percaya itu anugerah, maka engkau pun akan mempergunakan jabatan itu secara benar. Engkau punya pengaruh, engkau sadar karena anugerah, maka engkau pun akan mempergunakan pengaruh itu untuk mempermuliakan Tuhan. Kenapa ada banyak orang setelah jadi ada di atas, jadi kelimpungan, saudara? Karena tidak tahu bahwa itu adalah anugerah.
Coba saudara, kalau presiden memberikan sesuatu kepada Anda, apapun itu, karena anugerah, kira-kira benda yang diberikan itu kita apain? Kita buang? Kita biarkan? Kita sepelekan? Saudara, ada seorang, sebenarnya ini bukan pendeta. Nah, di kita ini mungkin majelis penatua. Kalau memang di gereja itu didorong untuk melayani, lalu besuk gitu ya, ditugaskan nanti kepada seorang jemaat. Dia orang kaya loh, saudara. Dia kaya betul, rumahnya di Menteng. Menteng di Jakarta, saya harus hati-hati nih, Menteng di mana, kadang-kadang ada sama juga dia Menteng di Jakarta sana, saudara. Dia semangat saudara melayani, lalu dikunjungi jemaat. Biasalah kunjungan didoain, ngobrol sana sini gitu ya, lalu doa. Nah, ketika berdoa saudara selesai mau pamit. Nah, yang dilayani ini adalah orang sederhana. Sederhana. Kalau nggak dibilang miskin. Nah, karena dia diperhatikan, dipedulikan, didoakan, padahal yang mendoakan bukan pendeta, saudara. Lalu atas dorongan hatinya dia berikan sesuatu dalam amplop. Udah rakatnya, saudara. Apa ini Bu? Ya udah Pak, terima aja, ya kan? Terima, lalu diterima saudara, di rumah dibuka 50.000. Saudara, apa yang dilakukan 50.000 itu saudara? Coba, adik gue pikir gak mau dia pakai 50.000? Mau dibalikin karena dia udah banyak duit? Atau dikasih orang lain? Herannya saudara, dia figura. Di figura saudara, dibuat frame. Lalu ditempel di kamar tamu. Apa maknanya yang saya mau katakan di sini saudara? Dia sangat menghargai pemberian orang itu. Malah itu gak ada artinya buat dia saudara. Gak ada arti buat dia, tapi dihargai sampai di frame saudara. Dia orang kaya, apalagi frame-nya itu pas mahal. Berlipat-lipat harga dari frame itu daripada yang di frame. Kenapa? Menghargai. Karena artinya buat dia. Nah, bagi kita saudara, bukankah anugerah itu luar biasa? Bukankah anugerah itu pemberian yang makanya karena begitu besar, berarti pemberian itu begitu besar, saudara, begitu bernilai. Apakah kita menghargai pemberian itu? Adakah kita menyikapi pemberian itu? Makanya dia setiap melihat frame itu, saudara, dia melihat terbayang ibu yang memberikan. Setiap dia lihat frame itu, saudara. Makanya suatu saat katanya ada orang yang datang ke rumahnya karena buat ibadah di rumah itu. Setiap orang yang melihat uang itu heran. Apa artinya uang? Dengan bangga dia cerita, saudara. Bangga dia bercerita riwayat dari duit yang ada di frame itu, saudara. Saudara bisa kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Banggakah kita menceritakan anugerah Allah di setiap pencapaian hidup kita, saudara? Atau jangan-jangan yang kita ceritakan adalah aku, dan aku, saudara. Makanya saya katakan tadi, kita harus menjadi pelaku Natal. Menjadi pribadi-pribadi yang menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah, kasih karunia, pemberian cuma-cuma. Yang perlu kita gaungkan untuk menceritakan Allah yang memberikannya kepada kita. Ini yang pertama yang saya lihat. Kenapa Natal itu terjadi? Karena Natal penuh dengan anugerah. Yang kedua, setelah Maria mendengar engkau akan melahirkan, dia kaget tentunya. Jangankan berita itu, kehadiran malaikat juga salam, baru salam, kaget dia. Apa arti salam ini, katanya. Lalu kemudian malaikat berkata,
dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini yang terjadi yang kedua, saudara. Kenapa Natal terjadi? Karena Natal penuh dengan mujizat dan keajaiban, saudara. Kata Maria itu, bagaimana mungkin? Memang gak mungkin. Gak mungkin kalau dalam pikiran manusia. Bagaimana mungkin Allah yang tak terbatas menjadi terbatas tanpa kehilangan ketidakterbatasannya. Saudara kenal naik siapa itu orang Malaysia, saudara? Naik zikir ya? Pernah itu naik zikir? Ya? Yang menjelek-jelekan orang Kristen itu, saudara. Ya, naik zikir orang Malaysia, tapi bukan orang Malaysia, orang India yang sudah tinggal di Malaysia, saudara. Perbandingan agama katanya. Dia pernah berkata begini, kenapa saya tidak percaya Yesus itu Tuhan? Makanya orang Kristen itu mengada-ada, kalau yang tak terbatas menjadi terbatas, maka dengan sendirinya dia bukan Allah lagi, karena Allah adalah tak terbatas. Makanya nggak masuk akal, saudara, kalau Allah menjadi manusia. Nggak masuk akal, mustahil. Dia pikir kalau Allah yang tak terbatas menjadi terbatas, hilang tak terbatasannya. Kalau itu yang terjadi, makanya nggak perlu kita merayakan Yesus. Manusia biasa. Ngapain menjadikan Yesus adalah Tuhan? Kalau yang tak terbatas menjadi terbatas. Tetapi yang benar adalah yang tak terbatas menjadi terbatas tanpa kehilangan ketak terbatasannya. Bagaimana mungkin? Itu yang dikatakan oleh Maria. Bagaimana mungkin? Gak mungkin, saudara, kalau dari pikiran manusia. Gak mungkin Maria bisa hamil tanpa menikah. Gak mungkin. Makanya Maria berkata, bagaimana mungkin? Mungkin ada banyak pertanyaan di hari Natal ini. Bagaimana bisa, Tuhan? Bagaimana mungkin? Tetapi malaikat itu berkata, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Jadi kalau menjadi pelaku Natal, kapanpun, apakah itu di bulan Agustus, ingatlah, Natal bisa terjadi karena Natal penuh dengan keajaiban, saudara, yang perlu kita harapkan dan imani. Makanya tidak ada kata atau kamus bagi orang percaya menjadi pelaku Natal berkata mustahil. Enggak, saudara. Tidak ada kamus untuk menyerah atau berhenti, apalagi berpaling ke belakang karena pergumulan. Walaupun Maria berkata, bagaimana mungkin? Makanya dikasih contoh, lihat tuh sahabatku Elizabeth yang dibilang mandul itu udah sedang mengandung 6 bulan. Karena tidak ada yang mustahil. Jadi kalau kita mau menjadi pelaku Natal ini, harapkan mujizat Tuhan terjadi. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti sebelum Tuhan berkata berhenti. Artinya sebelum kita mati, saudara. Karena banyak orang hari ini terlalu mudah untuk berhenti, terlalu mudah untuk menyerah, terlalu mudah untuk berpaling ke belakang. Nah, saudara, itu bukan pelaku Natal. Pelaku Natal adalah mengharapkan keajaiban, karena Natal penuh dengan keajaiban, saudara. Saudara tahu, iman itu akan baru terlihat ketika ada dalam pergumulan, saudara. Ada dalam masalah. Di sini mungkin nggak kelihatan bahwa iman kita itu, kita berkata semua haleluya kan, angkat tangan gitu ya, orang beriman. Betul memang, orang karena kita percaya Yesus kita angkat tangan. Tetapi itu belum iman yang teruji. Iman itu baru teruji, saudara, kalau diperhadapkan pada pergumulan, masalah, persoalan, doa nggak kejawab-jawab, masalah semakin menumpuk. Tetapi di tengah-tengah itu kita akan tetap berkata, selagi nafas masih bisa dihembuskan, di sana masih ada harapan, di sana masih ada kemungkinan. Itulah pelaku Natal, saudara. Orang menjadi pelaku Natal tidak pernah menyerah dalam hidupnya. Orang menjadi pelaku Natal tidak akan pernah berhenti untuk tetap melangkah apapun yang terjadi, saudara. Jadi jangan terlalu mudah untuk menyerah.
Saya tidak tahu pergumulan Anda hari ini apa. Mohon maaf, saya nggak perlu tahu. Tetapi yang perlu saya tahu adalah apakah tetap percaya dan mengharapkan Tuhan di sana dalam kondisi apapun kita, saudara, sebagai pelaku Natal. Ingatlah, Natal bisa terjadi karena Natal itu penuh dengan mujizat. Jangan cuma Maria yang dapat, saudara. Jangan. Karena ketika masalah datang, kita bilang, kita bersungut-sungut. Kita mulai kecewa dengan Tuhan. Dan hati-hati dengan kekecewaan, saudara. Karena kekecewaan seringkali membutakan mata kita untuk melihat kebenaran. Karena kebenaran seringkali tidak seperti yang kita bayangkan. Tetapi apapun kenyataannya, karena kita tahu Natal penuh dengan mujizat, maka saya berkomitmen untuk tidak pernah berhenti melangkah sampai saya menemukan apa yang Tuhan tetapkan bagi saya. Itulah Natal. Nah, bagaimana itu kan kita lihat kan? Natal bisa terjadi karena anugerah dan keajaiban. Nah, sekarang supaya hal itu terjadi dalam hidup kita, itu kan yang Tuhan lakukan. Anugerah itu kan pemberian Tuhan. Keajaiban itu adalah Tuhan yang lakukan. Nah, sekarang bagi kita apa? Nah, ketika Maria berkata, mendengar Roh Kudus akan turun dan menaungi engkau, dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Anak yang ada dalam kandungan itu akan menyelamatkan, katanya. Setelah panjang lebar malaikat itu bercerita, apa reaksi Maria? Aku ini hamba Tuhan. Sudah pakai hamba? Budak sebenarnya kata yang dipakai jelasnya. Gak bisa bantah. Walaupun ada keinginan, ada maksud, ada protes. Jadilah seperti yang kau katakan. Jadi kalau mau Natal itu menjadi milik kita, saudara, dibutuhkan kata-kata. Tidak bisa tidak, saudara. Kenapa kita seringkali tidak menjadi pelaku Natal? Karena kita terlalu banyak menimbang-nimbang, banyak kalkulasi. Nanti kalau saya gimana nanti akibatnya? Itu bahaya kan buat Maria, saudara. Ancaman mati, seperti yang dibilang Pak Fandi kemarin. Ketahuan, lempar batunya kalau cuma satu masih mending, paling benjol kayak Bapak, gitu kan? Ini seluruh umat lemparin batu, mati, saudara. Gak pernah dalam pikiran Maria Tuhan akan lindungi kita. Terkadang kita mau taat karena kita tahu Tuhan mau bikin apa. Tuhan akan pagari, Tuhan akan lindungi. Saudara, kalau ini yang mau Tuhan lakukan, udah, saudara. Tapi kalau enggak, gimana? Masih mau taat, masih mau melangkah. Kalau kita tahu endingnya, siapa orang mau, saudara? Kalau saudara mau taat kepada Tuhan, tahu akhirnya gimana? Tuhan lindungi, Tuhan pagari, Tuhan tidak akan membiarkan. Makanya seringkali orang berdoa begini, salah mengartikan apa ungkapan dari Daud, saudara. Jangan permalukan hambamu, katanya. Jadi kalau Tuhan permalukan, salah Tuhannya. Katakan, jangan sampai karena ada keinginan, saudara. Itu bukan taat namanya kalau didasari oleh keinginan. Mari lihat kata Maria, aku ini hamba Tuhan. Gak ada dalil untuk menolak. Apapun yang terjadi, apapun peristiwa yang kemudian aku hadapi, sebab hanya lewat ketaatan Maria menjadi pelaku Natal, saudara. Kalau Maria tidak taat, nggak jadi Maria menjadi Yesus. Kalau nggak jadi gimana? Ya Tuhan pilih yang lain, saudara. Stok masih banyak. Jangan dipikir lalu harus Maria. Enggak, saudara. Tetapi kenapa menjadi Maria? Karena Maria taat. Maria tunduk pada ketetapan Allah. Tanpa membantahnya walaupun taruhannya adalah nyawanya sendiri. Saudara tahu firman akan menjadi firman yang memberkati kita kalau firman itu kita taati, saudara. Pernah baca ada 10 penyakit kusta yang datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan kami, Tuhan sembuhkan kami.
Karena memang penyakit kusta nggak bisa diperdekat, makanya hanya bisanya teriak, saudara. 10 kusta teriak kepada Yesus, lalu Yesus berkata apa? Dia berkata sembuh, bisa aja kan? Sembuh, ayo. Tapi Yesus berkata apa? Perlihatkan dirimu kepada imam. Memang orang kusta hanya bisa dikatakan sembuh kalau ada pemeriksaan dari imam. Cuma orang akan pergi ke imam kalau merasa sudah sembuh dulu. Ini masih kusta, Tuhan berkata perlihatkan dirimu ke imam. Ini perintah yang melecehkan ini menurut saya, saudara. Ini masih sakit, bilang pergi. Harusnya jadilah sembuh, lalu datang ke imam ya, supaya mereka membuat legitimasi. Memang imam diberikan hak untuk memberikan legitimasi orang ini sudah bisa ke masyarakat atau belum dengan sembuh. Ini masih sakit, tapi perlihatkan dirimu ke imam. Tetapi luar biasanya para kusta ini nggak bantah sedikit pun. Kalau itu salah satu dari kusta itu saya akan bilang sama Yesus, yang benar aja Tuhan, kami memang sudah terhina karena kusta ini, tapi jangan dihinakan lagi dong dengan pergi ke imam dengan sakit. Bukankah itu mempermalukan mereka? Itu bisa dihukum itu, saudara. Ini mempermalukan imam. Pernah kalian baca di Alkitab, saudara, ketika Yesus menjawab imam besar, ditampar dia. Begitu jawab kepada imam, katanya. Apalagi mempermainkan imam. Tapi luar biasanya, saudara, 10 kusta ini nggak bantah sedikit pun. Lalu mereka pergi ke imam. Apa yang terjadi, saudara? Sementara mereka pergi, kenapa itu? Sembuhlah mereka. Nggak peduli sebanyak apa yang saudara baca dari Alkitab. Nggak peduli, saudara. Itu tidak akan pernah ada dampaknya apa-apa kalau kita tidak mentaatinya. Kalau menjadi pelaku Natal, taat pada apa yang kita baca, saudara. Kalau Tuhan berkata ampuni, mikir-mikir nggak ya? Ingat jadi pelaku Natal kalau mikir, saudara. Itu bukan hamba, bukan. Kalau bicara hamba, berarti nggak ada alternatif, saudara. Walaupun ada keinginan untuk nolak. Apa hamba tidak punya keinginan? Punya. Tapi aku mau berkata, jadilah seperti yang engkau katakan. Jadi kalau suatu saat kita baca Alkitab, jangan tanya, ini untuk siapa? Ya untuk kita ya Pak, kita yang baca kok. Masa kita yang baca untuk orang lain? Tapi kalau kita baca, Tuhan, jujurlah kalau memang belum mampu. Berkata, Tuhan, aku berkata, jujur di hadapanmu, aku belum bisa melakukan firman ini. Tetapi tolong aku, supaya aku mentaatinya. Karena hanya lewat taat, aku bisa sampai di apa yang Tuhan rencanakan. Sebab hanya lewat taat, mari menjadi pelaku Natal, saudara. Natal akan berlalu dengan berlalunya bulan Desember, saudara. Tetapi Natal akan terus terjadi kalau setiap hari kita menjadi pelaku dari firman. Bukan kayak terus berkata seperti itu. Jangan cuma baca lalu lupa, seperti orang yang bercermin katanya. Ya, oh iya ganteng ya saya. Kalau udah pindah dari kata, lupa dia bahwa dia ganteng, saudara. Ya. Tetapi kalau kita mau melakukan katanya, maka disitulah orang yang sesungguhnya. Jadi apapun yang Anda baca, mintalah kekuatan dari Tuhan. Tuhan, tolong aku untuk melakukan. Aku tahu gak mudah. Gak mudah bagi Maria untuk menjadi ibu Yesus. Gak mudah, saudara. Mungkin juga akan seperti Yusuf kan? Gak mudah kan? Dia tanya, keputusannya adalah ceraikan dia. Untuk malaikat datang lagi sudah mengingatkan dia. Gak mudah memang. Melakukan firman Tuhan gak mudah. Tetapi punyalah komitmen. Aku ini hamba. Jadilah seperti yang engkau katakan. Aku ini hamba. Jadilah apa yang engkau firmankan. Jadi jangan menjadi penonton saja. Jadilah pelaku. Sadarilah bahwa hidup adalah anugerah. Apapun yang Anda miliki adalah kasih karunia. Bukan karena mampu dan hebat. Cakep gitu, bukan. Dan itu terjadi karena mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda.
Tetapi yang paling penting adalah taatilah Tuhan, apapun yang Tuhan perintahkan dalam hidupmu, sehingga engkau seperti Maria menjadi pelaku, bukan dalam menghadirkan Yesus lagi, tetapi untuk mengalami Yesus dalam perjalanan hidupmu sehari-hari. Jadilah pelaku Natal. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.